Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo penggemar merpati balap sprint seluruh Indonesia dimanapun kalian berada. Kita satu hati, salam satu hobi. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali. Gimana kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman selalu diberikan kesehatan, banyak rezeki, serta panjang umur. Amin, amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan tip atau sharing penyebab merpati giringnya kendor. Nah, apa sih penyebab merpati yang giringnya kendor? Yang baru hadir, subscribe dulu dong biar kita bisa berteman. Yang sudah subscribe jangan lupa nyalakan loncengnya. Oke, kita langsung saja bahas gimana sih, apa sih penyebab merpati kesayangan kita itu giringnya kendor atau giringnya jelek. Baik teman-teman, mungkin di sini juga bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman yang memiliki keluhan merpatinya itu giringnya kurang bagus. Jadi merpati yang giringnya kendor itu biasanya mempengaruhi dari cara ketika digebar merpatinya tidak mau turun, ketika kita mainkan merpatinya tidak mau mendekat, ketika diterbangkan kadang merpatinya ngebuang jadi ngebuang ke kanan maupun ke kiri. Ketika itu juga ragu-ragu si merpati untuk mendekati betina. Jadi ada faktor-faktor yang menyebabkan merpati kesayangan teman-teman seperti ini. Nah, apa saja sih penyebabnya? Saya akan bahas satu persatu. Jadi di sini ada 3 faktor penyebab yang membuat merpati kesayangan kita itu giringnya kendor. Nah, yang pertama yang pertama biasanya ini sangat diabaikan atau tidak terlalu teman-teman perhatikan, yaitu dari pertama kali kita melakukan penjodohan. Nah, ingat teman-teman, jadi teman-teman ini ketika menjodohkan merpati itu kita harus benar-benar meyakini bahwa sang jantan itu benar-benar menyukai warna betinanya. Loh, kenapa bang harus begitu? Karena merpati yang si jantan ini kalau tidak menyukai warna betinanya atau tidak suka dengan si betinanya itu, alhasil itu ketika teman-teman menggiringkannya itu memang kalau baru pertama kali dijodohkan itu giringnya sangat bagus, karena itu wajar teman-teman. Jadi merpati yang baru dijodohkan itu giringnya bagus. Nah, nanti ke depannya giringan kedua itu biasanya giringnya akan jelek atau giringnya akan kendor dengan sendirinya. Kenapa? Karena si jantan tidak menyukai warna betina atau tidak menyukai warna betinanya. Jadi solusinya bagaimana bang? Solusinya teman-teman harus yakini bahwa si jantan itu menyukai warna betinanya. Nah, di sini ini peran yang sangat penting sekali buat teman-teman agar kedepannya merpati kesayangan teman-teman itu tidak giring kendor. Inilah faktor penyebab dari merpati kesayangan kita giringnya kendor. Jadi teman-teman paham ya. Jadi dalam menjodohkan merpati itu kita harus antisipasi, yaitu ketika memilihkan pasangan untuk si jantan ini warna betinanya yang benar-benar si jantan menyukai warna betinanya. Jadi nanti kedepannya itu bagus giringnya. Jadi ada yang bertanya nih, bang, merpati pilihan saya itu pertama kali dijodohkan itu giringnya bagus. Nah, setelah bertelur terus mengerami telur terus cabut telur. Loh, kenapa pas cabut telur giringnya jadi jelek atau enggak seperti waktu pertama dijodohkan?
kemungkinan ini teman-teman menjodohkannya asal comot betina, asal ambil warna betina. Nah memang bisa teman-teman, kalau kita menjodohkan merpati dengan warna apa saja itu memang bisa, dan jodoh dan giring. Nah alhasil giring depannya itu biasanya itu yang menyebabkan giringnya kendor, jadi nggak bagus buat kedepannya. Jadi saya sarankan teman-teman harus berhati-hati. Nah yang bertanya di bawah kolom komentar, inilah jawabannya. Kemungkinan si jantan tidak menyukai warna betinanya. Jadi dalam proses penjodohan kita harus benar-benar memasangkan si jantan dan si merpati itu dengan warna atau yang dengan betina yang disukainya. Jadi kita nggak boleh asal comot, biar nanti merpatinya tidak giring kendor. Itulah faktor yang menyebabkan merpati kesayangan kita giringnya kendor. Terus kita lanjut yang kedua, apa sih penyebab yang menyebabkan merpati kesayangan kita itu giringnya kendor? Nah yang kedua itu adalah biasanya proses perkawinan. Loh gimana bang proses perkawinan? Jadi merpati yang memiliki giring kendor biasanya baik jantan atau betina itu proses kawinnya nggak bener teman-teman. Nggak benernya gimana? Jadi kalau merpati tidak kawin itu alhasil giringnya kendor. Jadi semula giring keras, nah besoknya ketika habis pulang dari latihan terus merpatinya nggak kawin, biasanya besoknya itu giringnya akan berkurang. Nah kebanyakan di sini teman-teman tidak memperhatikan ketika merpati proses kawin. Bang apakah harus diperhatikan? Harus. Untuk pertama kali penjodohan kita harus betul-betul memperhatikan merpatinya itu kawin dengan baik atau tidak, kawinnya terganggu atau tidak dengan merpati lain. Jadi teman-teman biasanya merpati yang sedang kawin ada merpati lain, nah merpati lain biasanya mengganggu. Nah inilah yang menyebabkan merpati kesayangan teman-teman giringnya kendor. Jadi proses perkawinan pun sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena merpati dengan kawin yang bagus itu akan memicu birahi si sang jantan itu semakin tinggi. Nah karena ada pembuahan, nanti berlanjut, nanti proses pembuahan nanti akan bertelur. Nah jadi seperti itu teman-teman. Jadi kita harus memperhatikan pola kawinnya. Jadi ada yang betina ketika dinaiki sang jantan itu dia lari atau jalan sebelum proses terjadinya kawin. Nah itu yang menyebabkan merpati kesayangan teman-teman giringnya kendor atau giringnya kurang keras, kurang ngeket. Jadi kita harus ketahui dulu faktor-faktornya. Nah itu biasanya penyebab dari merpati kesayangan kita giringnya kendor, proses kawinnya tidak benar. Setelah penyebab yang kedua, lanjut lagi penyebab yang ketiga. Apa sih yang menyebabkan merpati kesayangan kita itu giringnya kendor? Oke, yang ketiga biasanya merpati si betina tidak bertelur. Lah bang apa hubungannya? Betul, ada hubungan sangat banyak, bahkan sangat berpengaruh besar terhadap sang jantan. Ketika teman-teman memiliki satu pasang merpati dan merpati si betina tidak bertelur, itu menyebabkan giringnya akan kendor. Jadi di awal penjodohan itu memang giring teman-teman. Di awal penjodohan bagus, giring. Terus lama-kelamaan setelah mendapatkan 5 hari giringnya akan berkurang karena si betina tidak bertelur. Nah untuk cara mengatasinya saya sudah pernah bahas di video sebelumnya. Teman-teman tinggal cek di playlist, ada untuk mengatasinya, yang mengatasi merpati betina yang tidak bertelur. Jadi gimana bang untuk mengatasi betina yang bertelur? Teman-teman bisa diakali dengan cara itu diganjel telur. Terus juga dengan cara teman-teman pisahkan, itu juga bisa. Nah, alangkah baiknya teman-teman harus mengganti si betinanya. Jadi kalau merpati betina yang tidak bertelur
itu nanti si jantan akan birahinya berkurang. Jadi setelah satu giringan terus merpati betinanya tidak bertelur, nah di giringan berikutnya itu pasti giringnya akan kendor. Itu yang menyebabkan merpati kesayangan teman-teman giringnya kurang bagus atau kurang ngeket. Giring memang giring, cuman itu giringnya nggak sebagus giringan pertama. Kenapa? Karena merpati nalurinya itu tidak dapat. Jadi ketika si betina tidak bertelur, jadi si merpati itu nalurnya nggak dapat, karena merpati yang giring itu bawaan dari merpatinya itu ketika merpati hendak bertelur. Nah, kita harus mengganti si betinanya. Bisa juga dipancing dengan telur, suruh mengerami telur palsu atau suruh mengerami telur yang lain. Kalau tidak mau, kita wajib memisahkannya agar kedepannya itu giringnya semakin bagus. Itu penyebab yang menyebabkan merpati kesayangan teman-teman giringnya kendor. Nah, terus kita lanjut lagi. Tadi 3 ya. Oh, ada 4 teman-teman yang menyebabkan merpati kesayangan kita itu giringnya kendor, yaitu habisnya masa giringan. Jadi di sini teman-teman harus semuanya ya harus memaklumi dan menyadari bahwa merpati itu mempunyai siklus giring. Nah, kalau teman-teman belum tahu apa sih itu siklus giring, teman-teman silakan cek di playlist. Saya sudah pernah bahas tentang siklus giring merpati. Jadi saya terangkan di sini sedikit. Siklus giring merpati itu, jadi setiap merpati itu memiliki tingkat kegiringan atau masa giring itu selama biasanya 5 hari. Nah, setelah 5 hari itu biasanya si merpati betina itu akan bertelur. Jadi habisnya giringan. Nah, setelah bertelur itu otomatis si merpati tidak giring kembali. Nah, nanti setelah cabut telur biasanya menjelang 3 hari setelah cabut telur, dapat 3 hari itu biasanya giring kembali. Nah, itulah yang dinamakan siklus merpati. Nah, teman-teman kalau yang baru menyaksikan atau baru hadir, baru menyaksikan channel saya, silakan saya banyak membahas seputar merpati, dari cara merpati bertelur, yang tidak bertelur, cara menggiringkan merpati, ada banyak. Silakan teman-teman cek di playlist. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi nggak usah khawatir. Jadi kalau merpati yang giringnya kendor karena habisnya siklus, itu memang penyebab dari merpati yang giringnya kendor. Kita nggak usah khawatir, memang itu alami, semua juga seperti itu. Jadi kita harus atur settingan untuk siklus giring merpati. Nah, mungkin itu saja teman-teman yang dapat saya bagikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mudah-mudahan yang teman-teman tanyakan juga bisa terjawab dengan video ini. Jika teman-teman kurang paham atau kurang mengerti dengan pembahasan saya di awal sampai akhir sini, silakan teman-teman tanyakan mana yang belum paham dengan cara teman-teman komentar di bawah. Nanti insya Allah saya akan jawab. Teman-teman, mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan. Nantikan video terbaru dari saya. Akhir kata saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.